Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fun News. Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari publik Indonesia dan Malaysia, yang mana kedua timnas juga bersaing dengan sangat ketat untuk saling mengalahkan. Rivalitas kuat timnas sepak bola Indonesia dan Malaysia tidak hanya terjadi di era milenium sekarang ini, akan tetapi juga sudah dimulai semenjak era 1970 dan 80-an. Ketika itu timnas Malaysia diperkuat 4 pemain legendaris, yaitu Santokh Singh, Soh Chin Aun, Mokhtar Dahari, dan kiper Arumugam, yang mana keempatnya selain menjadi rival dan momok bagi timnas Indonesia, akan tetapi juga menjadi idola publik Indonesia. Bahkan keempatnya telah menjadi legenda di Indonesia masa itu, sejajar dengan Iswadi Idris, Roni Patrinasarani, Oyong Lisa, dan Roni Paslah. Jika di era milenium ini rivalitas timnas kedua negeri jiran itu cenderung memanas di kalangan supporter fanatik kedua timnas, baik ketika di dalam stadion maupun di luar stadion, yaitu di media sosial, semua itu akibat ulah provokator yang terus ingin mengadu domba Indonesia dan Malaysia. Sebaliknya di era 1970-an, rivalitas kedua timnas itu berjalan dengan damai dan sejuk, tidak pernah sampai memanas, memicu emosi yang menyinggung sentimen kebangsaan. Maka tak heran publik sepak bola Indonesia tak sungkan mengidolakan keempat pemain legendaris Malaysia tersebut, yaitu Santokh Singh, Soh Chin Aun, Mokhtar Dahari, dan kiper Arumugam, sebab keempatnya memang hebat, bertalenta tinggi. Rivalitas keras timnas kedua negeri jiran serumpun itu hanya sebatas permainan di atas rumput hijau lapangan sepak bola. Hal itu hanya dianggap sebagai dua saudara kandung kakak beradik yang tak lebih tengah bermain peta umpet, yang menganggap permainan itu sebagai simbol keakraban dan kerukunan persaudaraan. Paling tidak ada 3 poin penyebab keempat pemain legendaris Malaysia itu diterima dengan senang hati menjadi legenda di Indonesia. Pertama, rivalitas timnas sepak bola kedua negeri jiran itu dibingkai kuat oleh rasa persaudaraan sebagai negara serumpun bersaudara, sehingga tidak ada rasa sentimen sirik, iri dengki, karena kedua publik sepak bola itu saling menghargai dan menghormati. Kedua, di era 1970-an teknologi informasi masih belum maju dan berkembang seperti era milenium ini. Penyebaran informasi masih terbatas pada TV, radio, dan media cetak yang dikontrol ketat oleh kedua pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun di era milenium ini teknologi informasi sudah maju sedemikian pesatnya melalui media internet dan smartphone, yang di dalamnya dihiasi aneka rupa media sosial. Melalui media sosial inilah segala informasi menyebar luas, baik itu informasi yang positif maupun negatif, berupa berita hoax dan fitnah, adu domba yang terus dijadikan ajang provokasi jahat oleh pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan mengadu domba dua serumpun Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya, hingga olahraga. Dalam hal ini tentu sepak bola sebagai olahraga yang paling digemari rakyat kedua negeri jiran dijadikan target empuk untuk ajang adu domba melalui celah media sosial. Ketiga, di era 1970-an dan 80-an, Indonesia dan Malaysia dipimpin oleh dua figur pemimpin berkarisma kuat, yaitu Perdana Menteri Datuk Hussein Onn yang lalu disusul oleh Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad di Malaysia, dan Presiden Soeharto di Indonesia yang begitu dihormati dan disegani oleh rakyat kedua negeri jiran serumpun tersebut. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi provokator untuk menghasut rakyat kedua negeri jiran tersebut. Di samping itu, juga peran intelijen kedua pemerintah begitu kuat, sehingga bila ada anasir tertentu yang hendak merusak hubungan kedua negeri jiran tersebut pasti mudah terdeteksi dan terantisipasi, sehingga tidak meluas menjadi virus kebencian yang merusak keharmonisan hubungan persaudaraan Indonesia dan Malaysia. Virus kebencian itu mudah disebarkan melalui media sepak bola dengan rivalitas begitu sengit, namun nyatanya virus kebencian di era 1970 dan 80-an itu tidak pernah berkembang, sebab memang tidak ada di hati masyarakat Indonesia dan Malaysia yang dibingkai dengan keindahan ukhuwah Islamiyah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.